Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Waalaikumsalam, Pak. Ya, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada para mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur atas nikmat Allah, salawat dan salam kita sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam ini di ba'da maghrib yang tepat ini kita mulai perkuliahan karena saya kemarin ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa mengikuti karena bersamaan dengan mata kuliah lain, maka kemudian perkuliahan hari ini saya cepatkan ya, biar harapan saudara sekalian bisa hadir dan bisa mengikuti perkuliahan ini. Itu tujuannya. Jadi sehingga mohon maaf, boleh jadi ada yang sedang beribadah, melangsungkan sholat maghrib. Intinya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi kita semuanya, dan saya sendiri alhamdulillah sudah melakukannya. Jadi insya Allah dalam kurun waktu 1 jam ke depan saya akan menyampaikan materi terkait pada pertemuan kali ini. Sekali lagi, apabila nanti dalam saya menyampaikan materi tidak terdengar suaranya dan sebagainya, mohon kiranya para mahasiswa untuk bisa menjelaskan dalam arti memberitahu saya apabila nanti tidak terdengar suara saya. Oke, bisa dipahami? Dipahami, Pak. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, ya, saya akan melanjutkan pada saat ini tentang materi kita yang kebetulan materi pada kedua ini saya yakin sudah membacanya akan lebih baik
Ya, kembali saya bisa bergabung. Ya, oke. Sekali lagi, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Saya akan screen tentang materi kita. Apakah materi bisa dilihat? Belum, Pak, belum. Belum ada, Sekali Pak. lagi, apakah sudah bisa dilihat berbagi layar saya? Belum muncul, Pak. Oke, sambil nunggu dulu. Ya. Saya sudah berbagi, tapi mungkin belum dilihat. Sambil menunggu, saya akan sedikit jelaskan tentang materi pada kesempatan kali ini. Atau saya ulang lagi deh. Hentikan berbagi dulu. Saya ulang lagi.
Oke, saya kembali masuk ke Google Meet kita. Saya akan berbagi layar dulu. Apakah bisa dilihat tampilan layar? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. saya akan jelaskan. Modul 2, Pendidikan Agama Islam. Beragama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Bahagia sering dihubungkan dengan sukses duniawi. Orang yang meraih kekayaan, kedudukan tinggi, dan popularitas sering disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang yang berbahagia secara semu. Tidak sedikit di antara mereka yang sukses duniawi ternyata hidup menderita, bahkan hingga bunuh diri. Rasa bahagia berhubungan dengan suasana hati, yakni hati yang sehat, disebut qalbun salim. Sedangkan suasana hati hanya bisa diciptakan melalui iman dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan. Untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat, qalbun salim. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar kita dapat kembali sehat. Hati yang sehat adalah hati yang tidak berfungsi dengan semestinya. Fungsi hati adalah untuk ma'rifah kepada Allah, cintai Allah, rindu kepada Allah, dan kembali kepada Allah. Ma'rifah itu berarti mengetahui tentang Allah, kemudian mahabbatullah, mencintai Allah, kemudian rindu kepada Allah, dan sehingga kembalinya kepada Allah. Faktor-faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia. Sebaliknya, tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia yang baik. Maka di sini bagaimana pentingnya memilih teman bergaul, kawan bergaul, maka bisa mengetahui tentang karakteristik orang itu, bagaimana dan dengan siapa dia bergaul. Tanyakan temannya siapa. Di sini pentingnya kita memilih teman bergaul. At-tamanni atau berangan-angan.
Faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit itu adalah angan-angan. Berangan-angan identik dengan mahayal. Mahayal itu impian tanpa usaha dan ikhtiar. Angan-angan adalah modal para pecundang dan merugi. Angan-angan adalah mimpi orang yang tidur pada siang hari. Setelah bangun, ia sadar bahwa itu hanyalah mimpi. Pada generasi Z sekarang ini, perilaku-perilaku yang dikatakan menyimpang dalam pergaulan di masyarakat, di antaranya ini atamani ini, berangan-angan, tidak mau bekerja keras tetapi inginnya kaya, tidak mau belajar tapi inginnya dapat nilai yang bagus. Kemudian yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah. Menggantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati. Hati siapa? Hati manusia. Melebihi menggantungkan diri kepada selain Allah. Maka bagaimana hati kita, apa yang kita lakukan harus didasarkan karena lillah, karena Allah. Bukan karena linas. Kalau linas karena manusia timbulnya kecewa. Tapi kalau karena Allah, insya Allah akan didapatkan kebahagiaan. Yang menyebabkan hati menjadi rusak itu diantaranya adalah asyaba'an, terlalu kenyang. Kenyangan terbagi dua. Kenyang karena makan barang yang haram, rizatihi. Misalkan kenyang makan bangkai, darah, daging babi, anjing, burung yang punya cengkraman kuat, atau makan binatang yang bertakwa. Kedua, kenyang dengan makan yang haram. Jadi boleh jadi sesuatu yang dimakan itu halal, tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram maka tidak dibenarkan. Jadi kalau makan dalam ajaran Islam, berhentilah sebelum kenyang dan makanlah sebelum kita lapar. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyia-nyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Sungguh pun demikian, tidak selamanya tidur itu buruk. Malah ada tidur yang sangat bermanfaat, yaitu ketika kita sangat mengantuk. Yang keenam, berlebihan dalam melihat yang tidak berguna. Berlebihan melihat hal yang tidak berguna dan berpengaruh terhadap kesucian hati. Fitnah itu berawal dari pandangan mata. Ya, ini bagaimana kita memanfaatkan mata ini untuk hal-hal yang berguna, jangan yang tidak berguna. Karena menyebabkan fitnah yang terjadi karena pandangan mata kita. Yang ketujuh, berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Mengendalikan berlebihan bicara dapat menutup pintu-pintu itu. Maka saudara, jangan banyak bicara dalam hal ini. Kalaupun kita mau bicara, juga tidak usah menyela-nyela orang bicara. Tunggu bagaimana orang itu berhenti bicara, baru kemudian kita. Atau bisa juga dengan cara minta izin. Dia akan bicara, gitu. C. Manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Jika manusia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tidak akan mendapatkan kesenangan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Fitrahnya manusia itu apa? Fitrahnya ya beragama, mencintai kebenaran, cenderung kepada kebaikan. Maka tumbuhnya kesenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan. Ujungnya tidak ada kebahagiaan. Jadi hidup beragama itu adalah fitrah. Dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan.
ketidaknyamanan dan ketidaktentraman yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Oleh karena itu, bahagia adalah menjalani hidup sesuai dengan fitrah yang telah diberikan Allah kepada manusia. Dan apa? Dengan agama itu, insya Allah manusia akan menjadi tenang. Bagian D, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan dapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Tuhan Maha Indah, dan Maha segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali orang yang jiwanya suci. Oleh karena itu, agar jiwa dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat yang jelek. Saudara sekalian yang berbahagia, masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Oke, Masih, Pak. lanjut. Argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama. Dengan adanya keseimbangan hubungan secara horizontal dengan sesama manusia dan secara vertikal dengan pencipta, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan diperoleh manakala manusia diterima dan dihargai oleh lingkungannya, dan secara vertikal bisa mendekatkan diri kepada Tuhannya secara baik dan benar. Mendekatkan diri kepada Allah untuk menggapai marudhatillah, ridhonya Allah. Itulah tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka disebutlah manusia sebagai Abdullah, hamba Allah. Karena manusia berusaha menjalin hubungan secara produktif dengan sesama manusia dan lingkungannya, dengan cara membangun peradaban yang memajukan martabat manusia. Maka disebutlah manusia sebagai khalifatullah, pemimpin di dunia ini. Dengan memposisikan diri sebagai Abdullah, hamba, dan khalifatullah sebagai pemimpin secara integral dan seimbang, maka manusia meraih dan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, rohani dan jasmani. Ini bagaimana manusia dalam argumen sosiologis itu menyeimbangkan hubungannya secara horizontal, hablum minan nas, dan secara vertikal, hablum minallah. Bila sudah mampu menyeimbangkannya, maka manusia itu akan mendapatkan kebahagiaan yang diidam-idamkan, yaitu bahagia lahir, batin, rohani, dan jasmani. Saudara sekalian yang berbahagia, Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW masih Tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak Tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah, dan sesat menyesatkan. Agama yang dibawa para nabi pun namanya Islam. Silahkan baca argumen Qur'ani dalam wahyu Tuhan. Sebagai bagian ayat tentang masalah tersebut disampaikan sebagai berikut. 1. Dalam Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 85 dijelaskan, barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.
Wa man yattaqi al-Islam dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang kedua, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah itu adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang ketiga, maka apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal hanya kepadanya menyerahkan diri segala yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, bila agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad, misalkan agama Adam alaihissalam, agama Ibrahim alaihissalam, dan lain-lain sebagainya, selama ajarannya tidak menyekutukan Allah, maka dia benar. Hanya begitu. Kalau kemudian saya mau ikut Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana tentang ajaran Ibrahim? Menyekutukan Allah tidak, tauhidnya. Bila terjadi penyimpangan terhadap tauhidullah, berarti agama-agama itu tidak benar. Tidak benarnya kenapa? Boleh jadi ada pengikut-pengikut yang melakukan kerusakan, yang memodifikasi terhadap agama itu, ajaran itu, atau lain sebagainya. Maka Islamlah agama yang tepat yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Setiap orang harus bersikap hati-hati bahwa tauhidullah yang merupakan satu-satunya jalan menuju kebahagiaan itu, menurut Sayyid Hawa, dapat rusak dengan hal sebagai berikut. Nah, tauhidullah itu bisa rusak karena apa? Pertama, sifat al-kibr, yang artinya sombong, menyombongkan dirinya. Yang kedua, sifat az-zulm, kezaliman. Zalim berarti berbuat aniaya, baik itu dirinya sendiri atau berbuat aniaya terhadap orang lain. Sifat al-kizb, kebohongan, pendusta. Maka tidak bisa kita jadikan pegangan akan perkataan pendusta itu, akan perkataan orang munafik itu. Kenapa? Idza hadasa kadzaba, bila dia berkata dia berdusta. Yang ketiga, sifat al-ifsad, melakukan perusakan. Bagaimana kerusakan dilakukan? Baik itu kerusakan di darat maupun di laut. Maka bagaimana yang terjadi sekarang, ada eksploitasi besar-besaran misalkan. Pantai-pantai itu sudah menjadi pemukiman warga misalkan. Maka akibatnya menimbulkan kerusakan pada sisi yang lain. Kemudian ada sikap al-ghaflah, lupa. Maka ingatlah, jangan lupa. Apalagi kalau punya hutang, ingat-ingat, jangan dilupakan. Kalau yang belum dibayar ya, biasanya suka pura-pura lupa. Al-ijram, berbuat dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Yang keenam, bisa merusaknya tauhidullah itu sikap ragu menerima kebenaran. Agama yang saya yakini ini benar apa tidak? Itu keraguan itu bisa mengakibatkan rusaknya tauhidullah. Kemudian kita lanjutkan bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Hal yang esensial dan yang penting dalam nilai-nilai tauhid itu apa? Untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan menjadi roh kehidupan itu adalah al-amanah. Artinya dapat dipercaya, terpercaya. Jujuran menyebabkan seorang dipercaya. Karena dipercaya, maka ia menjadi manusia terpercaya. Yang kedua adalah al-adalah, yang artinya secara etimologis artinya keadilan. Keadilan dalam
perspektif Islam adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan menuntut hak sementara kewajiban tidak dilakukan. Jangan ingin mendapatkan nilai bagus, tapi kewajiban tatap maya virtual nggak mau hadir. Berarti ini apa? Tidak adil, tidak al-adalah. Keadilan. Yang ketiga adalah al-huriyah, kebebasan. Kebebasan manusia dalam berkehendak dan mewujudkan kehendak dengan perbuatan adalah hak asasi manusia. Manusia mempunyai kebebasan untuk berpikir dan mengembangkan pemikirannya lewat ilmu, filsafat, atau pembaruan pemahaman terhadap agama. Kebebasan berpikir merupakan sarana untuk melahirkan gagasan-gagasan besar untuk memajukan peradaban manusia. Peradaban yang maju tentu berawal dari gagasan-gagasan besar yang diwujudkan dalam bingkai iptek. Sampai mempunyai kebebasan berpikir, manusia juga mempunyai kemerdekaan dalam berserikat, berpolitik, dan menyampaikan aspirasinya melalui saluran-saluran yang benar secara hukum. Kemerdekaan berserikat, berpolitik, dan berpartisipasi dalam organisasi yang diikuti merupakan ciri utama masyarakat madani. Kebebasan. Bagian F, rangkuman tentang kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan. Tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Untuk menggapai kebahagiaan bermaksud mustahil tanpa landasan agama. Jadi untuk menuju kebahagiaan itu landasannya agama. Agama dimaksud adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah. Kita tak dapat meraihnya kalau tidak diberikan Allah. Untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah dalam agamanya. Jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah adalah kesesatan dan penyimpangan. Jalan sesat itu tidak dapat mengantar Anda ke tujuan akhir, yaitu kehidupan kebahagiaan. Mengapa jalan selain yang telah ditentukan Allah sebagai jalan sesat? Karena di dalamnya ada unsur syirik kepada Allah. Syirik adalah landasan teologis yang sangat keliru dan tidak diampuni. Jika landasannya salah, maka bangunan yang ada di atasnya juga salah. Dan tidak mungkin kekuatan alias rapuh. Tidak mempunyai kekuatan alias rapuh. Oleh karena itu, hindarilah kemusyrikan supaya pondasi kehidupan kita kokoh dan kuat. Landasan itu akan kokoh dan kuat kalau berdiri di atas tauhidullah. G. Tugas belajar lanjut. Proyek belajar memformulasikan kebahagiaan autentik menurut Islam. Kebahagiaan dalam Islam itu adalah kebahagiaan autentik, lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seorang hamba yang mampu mewujudkan sifat tobat, melakukan introspeksi dan koreksi diri, untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahiyah, meskipun karunia Allah berupa nikmat iman, Islam, dan kehidupan serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Pada sisi lain, kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika mewujud dalam kehidupan konkret dengan jalan membahagiakan kepada orang lain. Jadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah manusia yang bermanfaat bermanfaat bagi orang lain. Saudara, dengar suara saya? Dengar, Pak.
Dengar, Pak. Ya, silakan ditanggapi. Mungkin ada yang mau bertanya terkait tentang materi pada malam hari ini. Saya persilahkan. Saya hentikan berbaginya. Saya masuk kembali ke Google Meet kita. Dan saya berikan kesempatan kepada saudara untuk menanyakan hal tentang kuliah kita ataupun hal yang lain. Silakan, monggo. Sambil minum dulu ya saya. Baru 29, yang lain kemana? Apakah malam ini juga berbarengan dengan mata kuliah lain? Mata kuliah lain? Tidak, Enggak, Pak. Pak. Aman. Enggak, Pak. Ya. Bagaimana pesan-kesan selama 2 kali tatap muka perkuliahan? Boleh jadi silakan, undang-undangnya apa? Pada pekan besok kita akan melakukan perkuliahan online ya. Ada kuis, ada forum yang wajib dikerjakan dan ditanggapi. Untuk tenggat pengerjaan tugas masih kayak aturan Undira kan, Pak? 1 minggu. Ya, masih 1 pekan. Kalau kita kuliah hari Jumat, berarti Kamis ya. Berakhir Kamis pada pukul 23.59. Gitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Perkuliahan kita itu dijadwal mulai jam 14 ya. Jadi menanggapi forum dan sebagainya itu berarti mulai jam 14. Ya, ada pertanyaan Lisa tadi. Mau bertanya Lisa? Bapak, maaf mau tanya. Ya. Boleh saya tahu nggak kenapa Bapak Google Meet diadakan jam 6? Soalnya di jadwal kuliah siswa kita, jadwal matkul Bapak tuh jam 2 siang. Iya. Iya. Oke. Ya, pasti itu menjadi pertanyaan saudara ya. Betul itu. Pertama, tanyanya bagus, Sasi ya yang bertanya ya. Memang perkuliahan kita itu jam 14. Kebetulan Bapak di jam yang sama, jam 14 itu, Bapak ada tugas di kampus lain. Iya, jadi tatap muka. Jadi tadi itu pas hari Jumat, perkuliahan tatap muka, tadi pagi itu dari mulai jam 9.30 sampai jam 11:10 itu saya tetap muka di kampus lain. Terus disambung pukul 14.00 sampai 13.40. 15.40. Maka ada waktu yang jelas saya tidak bisa melakukan tatap maya virtual di jam itu. Maka sehingga saya melakukan tatap muka virtual itu di malam hari. Di malam hari pun kemarin jam 19
bentrok dengan mata kuliah lain. Sehingga Bapak coba tatap muka virtualnya dengan pukul 18 pada maghrib gitu. Sasi, bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, sama-sama. Silakan yang lain yang mau bertanya atau menanggapi materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Oke, kita akan absensi ya. Silakan kehadiran saudara. Saya akan absensi. Apakah sudah terlihat layar yang saya bagikan? Belum, Pak. Sudah terlihat? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ada Anissa Fitria Salsabila. Anissa hadir, Pak. Dea Agita Abbas. Hadir, Pak. Fadiah Hadir Pak. Nahruliza. Hadir Pak. Muhammad Dodi Febrian. Saya Pak, saya. Ratna Juwita. Hadir Pak. Ratna Juwita. Hadir Pak. Sasi Prasasti Ningrum Laksono. Satria Barwansah Wijaya. Saya Pak Satria. Vera Oktaviani. Vera Oktaviani. Vera izin keluar Pak, dia nganter adiknya. Tapi ada. Tadi ada. Oke. Tadi ada Pak. Andi Cesaria. Hadir, Ya. Pak. Andi Hadir, Pak. Cesaria. Oke. Artika Saidina Putri. Artika hadir, Pak. Azhara Mia Priyanti. Azhara hadir, Pak. Bagas Akil Fadlur Rahman. Bagas Akil Fadlur Rahman. Desana Setianingsih. Desiana hadir, Pak. Desana. Hadir, Pak.
Devi Pratiwi. Devi hadir, Pak. Dia Putri Rahmatika. Dia hadir, Pak. Ica Riani. Hadir, Pak. Ica Kamilia Surahman. Kamilia hadir, Pak. Kami Lisa Hermalia Latifa. Lisya hadir, Pak. Monica Aprilia. Monika hadir, Pak. Muhammad Rafli Efriansah. Muhammad Rafli Efriansah. Mukta Primadi Nugraha. Mukta Primadi Nugraha. Nur Indah Apriani. Hadir, Pak. Fajar Dika Dwi Cahya. Fajar hadir, Pak. Putri Salwa Puspitasari. Hadir, Pak. Raditya Anugrah Iskandar. Raditya Anugrah Iskandar. Rahma Novial Dila. Rahma Novi hadir, Pak. Rahmawati. Rahmawati hadir, Pak. Ridho Firmansah. Hadir, Pak. Safira Nur Hidayati Hari Surya. Hadir, Pak. Siska Nur Aini. Siska hadir, Pak. Siti Alfiah. Hadir, Pak. Pina Yudiana Az-Zahra. Hadir, Pak. Apriska Raidistia. Apriska hadir, Pak. Siapa yang belum di absen? Tidak ada? Sudah di absen semua? Saya hentikan berbaginya. Kembali ke diskusi kita. Ya, saudara sekalian yang berbahagia dalam perkuliahan yang kedepannya, maka sekiranya saudara akan melakukan perkuliahan secara online, maka diharapkan saudara tugasnya aja hanya 2 ya. Dalam 1 pekan itu, yang pertama saudara menanggapi forum, dan yang kedua saudara wajib untuk mengerjakan kuisnya. Apabila dua-duanya sudah dikerjakan, maka akan terekam sebagai aktivitas absen. Bila tidak dilakukan,
maka saudara akan menjadikan terlewatkan absensi saudara. Tidak menutup kemungkinan apabila beberapa absensi yang terlewatkan mengakibatkan banyak hal, di antaranya ketidakikutan serta ketidakikutan untuk ujian pada tingkat berikutnya, misalkan UTS-nya atau pada UAS-nya, atau nilai UTS-nya tidak bisa diinput, nilai tugas besarnya juga tidak bisa, maka akan banyak dampaknya. Jadi saudara sekalian, saya harapkan perkuliahan kita ke depannya pada pertemuan keberapa perkuliahan online itu dari 3, 4, 5, betul? Kemudian ada pertemuan 6, 7 tatap muka virtual lagi ya. Kemudian ada UAS, UTS. Ya. Silakan saudara, ada yang ingin menanggapi, bertanya terhadap hal-hal yang lain tentang perkuliahan supaya waktu kita benar-benar kita manfaatkan dalam perkuliahan ini. Monggo silakan. Dan nanti saya minta untuk saudara bisa sambil buka kamera, akan saya dokumentasikan bagaimana kehadiran pada malam hari ini. Silakan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Hal yang lain? Silakan. Masih dengar suara saya? Dengar, Pak. Masih, Pak.
Tes, saudara, halo. Masih di kolom, Sudah, Pak. di ruang Zoom, masih di ruang Google Meet. Masih, Pak. Masih, Pak. Ini gimana nih ceritanya? Pada diam semua. Dengar suara saya tidak ya? Dengar, Ya. Pak. Tidak ada pertanyaan? Dengar Pak. Yang kita sudah hari Cukup ini? tidak Pak? Dengar, Pak. Cukup. Sudah, Pak. Cukup Pak. Cukup, Pak. Halo, Sudah cukup, maka Cukup, Pak. kita akan tutup dan kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah berikan kesehatan pada kita pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.